Saya tuh penasaran, apakah jumlah dokter yang meninggal di tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu? Nah, itu kan artinya ada ketidaksepahaman antara ID dengan Menkes dong. Ya, ya. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Saya kedatangan Ketua Umum Tim Mitigasi dari ID, Ikatan Dokter Indonesia. Dan juga beliau ini, saya dengar-dengar gosip nih, katanya akan menjadi Ketua ID habis ini. Bukan gosip ya? Ya, memang sudah terpilih. Sudah terpilih ya. Ya. Jadi beliau ini adalah Ketua ID tahun Nanti 2021-2024. 2021-2024. Beliau akan menjadi Ketua ID. Bapak Dr. Adib Humaydi. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Ya, Sehat. Oke, mari kita salah-salahkan. Kan sekarang ID keadaannya ntar diserang, ntar dicintai begitu terus ya. Iya. Biasa, Bro. Emang harus polemik kehidupan emang harus Betul, begitu. betul. Bro, Siap. boleh nggak kalau gue mengatakan Anda mewakilkan ID, bisa nggak ya? Ya, kalau secara institusi saya bagian dari ID. Bagian sekarang dari ID ya? memang. Iya. Oke. Nah, kalau dilihat dari situ sendiri, ini kemarin saya liatin Dokter Tirta. Dokter Tirta marah-marah tentang vaksin. Konspirasi vaksin dari Yeah. Covax. Ya, Indonesia dengan Eijkman-nya bisa membuat vaksin. Tapi kita harus beli dari Cina. Lalu timbul pertanyaan, nakes akan diberikan vaksin dulu. Apakah semua tenaga kesehatan mau disuntik vaksin nanti? Ya, kalau kita kan selalu memberikan satu dasar itu adalah berbasis sebuah akademik, ya. Berbasis akademik artinya ada referensi ilmiah, ada satu proses yang memang itu kemudian harus dilakukan. Kalau kita bicara sekarang itu adalah sebuah vaksin ataupun obat, harus ada fase namanya uji klinik yang harus dilewati. Salah satu fase yang paling penting adalah di fase yang uji klinik yang ketiga itu adalah efficacy dan safety-nya. Safety-nya? Ya. Safety itu nanti kita bicara juga adverse effect-nya, efek samping. Efek samping yang bisa kita ketahuan berapa lama setelah kita disuntik? Ada satu proses itu yang harus diketahui efek samping, sehingga pada saat kita bicara, artinya COVID ini kan satu hal yang baru. Ya. Tidak ada semua negara tidak ada yang berani memastikan bahwa ini dengan satu vaksin ini pasti berhasil. Artinya apa? Efikasi ini masih kemudian menjadi satu proses yang kemudian sekarang menjadi proses berkejar-kejaran untuk kemudian melakukan suatu penelitian semuanya. Dengan satu hasil yang diharapkan adalah mempunyai efikasi yang paling bagus di antara ada 34 atau bahkan ada 10 produk yang sudah siap sebenarnya dengan itu kan. Nah, ini yang harus disampaikan sehingga kami pun sekarang kalau bicara sekarang kepentingan nakes ya, kalau saya sampaikan kelompok prioritas yang harus mendapatkan vaksin salah satunya adalah nakes dan tenaga medis. Ya, betul, saya ngerti. Tapi apakah nakes semuanya setuju dengan vaksin ini dan mau? Jadi kalau kita di dalam satu diskusi dengan semua, prinsipnya kita adalah academic base-nya kita. Jadi ada data yang kemudian harus disampaikan. Ada namanya kondisi, memang kita tahu bahwa ada kondisi namanya emergency use authority. Tapi pada saat itu akan dilakukan oleh satu negara melalui sebuah proses regulasi, maka harus ada paper interimnya. Yang itu menjadikan satu dasar bahwa untuk negara membuat emergency use authority. Di dalam paper interimnya itu adalah salah satunya bicara tentang efficacy dan safety-nya. Betul. Sehingga kalau efficacy safety-nya itu bisa dibuktikan, kemudian dari berapa regulator, lama untuk ngebuktikan itu, Dok, masalahnya? ada satu proses yang kalau kita bicara referensi ya, hampir semua produk menyatakan the end 2020 gitu. The end 2020 is like couple months from now. Yes. It's couple months from now. Gimana caranya? Sedangkan tadi dokter mengatakan butuh waktu yang cukup lama untuk ini after effect-nya seperti apa. Betul. Jadi itu yang kemudian nanti bukan berarti kemudian kita kalau kayak dulu ada diberikan vaksin selesai. Tidak di follow up. Pasti harus ada follow up-nya juga. Pasti ada kemudian satu kondisi yang kemudian ada satu planning bahwa siapa yang harus mengawasi. Kalau ada sesuatu kondisi, siapa yang kemudian harus menindaklanjuti, termasuk dengan segala resiko yang akan muncul. Itu adalah dalam sebuah proses, di dalam sebuah proses uji klinik kan. Uji klinik. Nah, pada saat kemudian ini nanti akan diterapkan, ya buat kita pun, kalau itu sudah ada efficacy dan safety yang dinyatakan dalam sebuah proses regulasi, dan kita bicara tidak mungkin kemudian bahwa ini pasti akan aman. Makanya ada namanya kondisi emergency use authority. Nah, kalau ini tidak akan aman, artinya ini vaksin adalah taruhan dong, 50-50. Bisa aman, bisa tidak. Nah, ini nanti tadi, cut off-nya itu ada yang namanya kondisi emergency use authority. Dan semua negara nanti akan melakukan itu. Gitu. Nah, pada saat bicara emergency use authority, itu akan dilakukan oleh negara. Ada satu dasar. Jadi ada dasar yang kemudian dilakukan oleh negara untuk melakukan itu. But this can be shit later. Ya, jadi itu yang kemudian kalau kita sekarang memang buat kami pun
teman-teman menanyakan tentang hal ini tentunya. Apakah efficacy safety-nya seperti apa gitu loh. Sehingga ini menjadi penting untuk yang penting adalah transparansi dari hasil uji penelitian. Oke, klinisnya. Dok, ini bikin saya paham ya. Mungkin saya nggak paham, Dok. Kayak begini, setahu saya bahwa saya liatin tuh Dokter Tirta ribut-ribut kemarin masalah vaksin, terus sudah gitu dijawab juga dengan berapa dokter juga. Betul. Tapi ada fakta-fakta yang mengatakan bahwa dulu vaksin polio tuh sempat gagal. Berapa ribu orang akhirnya menjadi cacat gara-gara vaksin polio. Ya, kalau kita bicara itu tentu harus butuh data ya. Data yang berapa persen cacatnya itu kita harus lihat juga. Terus terang saya nggak punya data untuk yang terkait dengan polio sih. Oke. Coba kita lihat. Karena saya ngeliat di berita. Tapi intinya kalau saya tidak salah, makanya saya tadi ngomong dulu, disclaimer dulu kalau saya tidak salah. Vaksin polio itu dulu sempat gagal. Lalu pembuatannya juga lama. Udah dijelaskan dulu oleh beberapa dokter juga kemarin bahwa ada vaksin-vaksin yang sebenarnya sudah ada. Kayak SARS itu sudah ada, tapi ternyata pandeminya menghilang. Jadi akhirnya tidak jadi vaksin. Nah, sekarang kalau dokter mengatakan bahwa vaksin ini bisa jadi di tahun 2020, kan ada yang namanya after effect. Itu as soon. Jadi paling cepat. Oke, assume. Oke, kita anggap kalau jadi 2020. Tia, kalau misalnya dapat tentang polio kasih ya. Kalau jadinya tahun 2020, lalu kan ada after effect. After effect ini kan kita nggak pernah tahu seperti apa. Berarti ada kemungkinan setelah disuntikan aman, lalu berapa tahun kemudian ada masalah baru dari vaksin tersebut. Itu mungkin kan? Dalam satu kondisi apapun ya, nggak usah vaksin, obat pun itu bisa mungkin. Tapi kita bicara sekarang kan ada satu proses uji tadi. Jadi proses uji itu yang kemudian sangat mendukung untuk kemudian meminimalis semua resiko sebenarnya. Makanya kita bicara di situ ada namanya uji klinik tahap 3 itu adalah memantau adverse effect-nya tadi itu. Oke, karena ini emergency ya keadaannya. Karena ini emergency. Tapi apakah berarti kalau gitu nakes akan disuntikin semua? Nah, kalau nakes suntikin semua lalu terjadi masalah, nakes kita kena masalah semua. Betul, itu yang menjadi concern kita, Mas. Jadi kita pun kenapa sangat ingin kemudian ini benar-benar teruji karena ada satu resiko. Ada satu resiko yang itu nanti tentunya menjadi perhatian buat kami juga. Jangan sampai dalam kondisi saat ini yang kita membutuhkan tenaga medis, tenaga kesehatan yang jumlah cukup banyak nanti. Nah, ini yang benar-benar kenapa efficacy, safety, dan transparansi informasi terkait dengan penelitian itu menjadi penting. Betul. Oke, kalau ini saya bacanya di sini about 10% of soldiers who were vaccinated against yellow fever actually got hepatitis B and were flat on their butts for weeks and time. There also some death. Professor Erstein said their polio vaccine was contaminated the live virus, causing 40,000 cases of polio, leaving 200 children with varying degrees of paralysis and 10 death. Ya, kita nggak tahu ini jumlahnya menjadi besar apa kecil, tapi maksudnya ada after side effect yang seperti betul. ini. Ini yang kita sebut dengan side effect atau effect itu yang seperti ada kondisi-kondisi yang bukan tidak mungkin bisa terjadi memang. Artinya ada yang namanya reaksi idiosinkrasi di dalam satu obat atau sebuah vaksin. I think that's happened in every drugs kan. Yes. Iya kan? Maksudnya minum obat apa juga kalau alergi aja gitu kan. Tidak setiap manusia. Makanya ada yang dulu tuh saya pernah ketemu salah satu profesor, saya lupa namanya. Kayaknya profesor beneran. Dia mengatakan tentang di Amerika itu lagi dicoba tentang individual drugs gitu. Maksudnya jadi setiap manusia tuh obatnya harus beda-beda katanya. Which is very difficult untuk mencapai ke tahap tersebut kan. Iya. Itu yang namanya sekarang lagi ngetrend kan penelitian namanya farmakogenomik. Farmakogenomik artinya katakanlah untuk di Indonesia ini ada teman yang kemudian melakukan penelitian karakter ras Jawa dengan ras di luar Jawa mungkin berbeda di dalam pengobatan. Harusnya berbeda. Nah, itu yang ada betul. Itu lagi sekarang diteliti karena kalau kita bicara ras Asia dengan Kaukasoid itu sudah ada penelitiannya. Tapi untuk karakter di Indonesia ini ada beberapa teman yang kemudian akan melakukan penelitian dari Sabang sampai Merauke melihat karakteristik dari farmakogenomiknya. Saya bahkan baca bahwa tentang orang-orang di Afrika atau orang-orang berkulit hitam Asia juga kadang-kadang banyak berkulit hitam di Indonesia. Itu ketika terkena COVID terus diteliti penyerapan vitamin D dia di matahari itu kurang dibandingkan orang-orang kulit putih. Karena melamin tubuhnya menahan sinar matahari memang dari sananya begitu. Jadi setiap ras actually different dalam menghadapi pandemi ini dong. Yes, betul. Itu yang kemudian ada karakter yang berbeda pada saat dengan pasien dengan kondisi yang itu tadi masalah ras. Belum nanti golongan darah. Karena kebanyakan yang sekarang sakit kan juga yang terkena adalah golongan darah A.
Dua Nah, studi temukan golongan yes. darah O lebih kebal COVID-19. Ya. Saya pernah dengar juga ada orang Amerika, dokter juga mengatakan, di Indonesia dia mengatakan, banyak orang yang terkena COVID karena kekurangan vitamin D. Katanya ada juga yang seperti itu. Ya, saya kira kalau kekurangan vitamin D dalam konteks memang apa namanya ya harus diteliti berapa vitamin D yang dibutuhkan. Tapi yang jelas kan saat ini jarang orang beraktivitas dalam pagi hari di luar rumah di jam yang memang itu vitamin D dan sinar matahari yang paling bagus, yaitu antara jam 7 sampai jam 9. Artinya di rumah aja bisa bikin sakit juga orang ya? Yes. Nah, makanya harus ada aktivitas. Kita kan selama kan harus ada aktivitas. Iya. Olahraga harus tetap, moving harus tetap. Oke, di sini 2 penelitian medis menunjukkan bahwa orang dengan golongan darah O mungkin berisiko lebih rendah tertular virus corona COVID-19. Tapi the thing is that semua penelitian-penelitian ini kalau saya perhatikan dari pertama kali COVID ada, itu selalu berubah-ubah terus. Betul. Karena sampai sekarang termasuk dengan virusnya ini pun juga berubah. Makanya kemudian ada namanya GSIDE. GSIDE itu ada satu kelompok di dalam teman-teman mikrobiologi klinik ya, yang itu kemudian melakukan sebuah penelitian yang terus-menerus. Bahkan ada dikatakan strain virusnya ini berubah. Kalau strain virusnya berubah, artinya vaksinnya tidak mungkin jadi dong. Jadi gini, ada strain virus itu kan di dalam satu komponen virusnya itu mana yang berubah gitu. Artinya bukan berarti kemudian SARS-CoV-2 kemudian jadi yang lain, bukan. Tapi ada kaitannya dengan masalah kekebalan dalam ininya apa namanya itu kapsul katakanlah ya. Ini bahasanya saya memakai bahasa yang lebih mudah. Kapsul di dalam virusnya itu. Terus kemudian itu akhirnya berdampak pada dia mempunyai lama virus ininya. Ya, jadi masih inkubasinya lebih lama. Mempunyai pengaruh juga nanti lebih virulensi. Tapi apakah vaksin ini bisa mengatasi semua perubahan virus tersebut dengan cepat? Ada dasar tadi, ada dasarnya juga kan. Ada dasar mana yang diambil menjadi virus dasarnya itu tadi. Jadi virus dasar yang diinaktivasi. Kalau kita bicara vaksin kan inactivate daripada SARS-CoV-2 itu. Tapi vaksin flu sendiri kan orang disuntik vaksin flu terus berubah-berubah terus flu-nya. Betul. Akhirnya vaksinnya berubah-berubah terus. Ya, jadi ada perkembangan terus yang juga apa namanya itu terjadi di dalam. Artinya vaksin ini bukan jawaban akhir, Dok. Jadi kalau kita bicara sekarang kita semua harapannya ke vaksin, salah. Proses bukan saya nggak bicara salah ya. Saya nanya ya. Tapi ada memang ini tidak bisa jadi satu hal yang kemudian kita terkonsentrasi dengan vaksin. Semua akan selesai dengan vaksin, tidak. Karena yang paling penting adalah di dalam kita ini bicara adalah public health emergency. Ini adalah kesehatan masyarakat emergency sebenarnya. Dari dulu pun pada saat kita bicara SARS ya, flu burung, apa yang kita lakukan utama? Bukan vaksinnya. Bukan. Tapi adalah preventionnya. Preventionnya. Sampai tidak jadi pandemi itu. Yes, itu. Itu yang harus menjadi konsentrasi semua negara. Mungkin nggak pada saat COVID itu pertama kali hadir, kalau preventif kita bagus, negara-negara bagus, tidak jadi pandemi ini. Saya mengambil analog pada tahun 2004, karena kebetulan saya pernah jadi tim SARS pada saat saya harus memeriksa semua orang yang baru datang dari luar negeri. Itu pada saat awal itu sudah ada berita, kami langsung protek. Setiap restriksi orang yang datang dari luar negeri, kita restriksi semua. Loh, harusnya kalau begitu COVID-19 tidak jadi pandemi. Di Indonesia tidak jadi harusnya kalau dokter bisa mengatakan itu. Ya, jadi restriksi itu harusnya memang dilakukan dalam semua negara. Karena pergerakan virus itu kan nggak bergerak. Iya. Yang bergerak adalah manusianya. Terbang ke sini, bang sana. Oleh karena itulah kenapa di Jakarta nyebar kemana-mana ke seluruh Indonesia ya, karena kita ada pergerakan dari manusia. Ya, artinya kalau kita pada saat itu cepat harusnya bisa dikendalikan. Harusnya, karena kita bicara public health emergency. Oke, tapi kita nggak usah bicara telat apa enggak ya, udah terjadi. Saya nggak bicara karena kita sekarang bicara ke depan aja. Kita bicara ke depan udah. Oke. Bukankah Eijkman sendiri bisa membuat virus? Kenapa kita harus beli virus dari Cina, Dok? Atau itu bukan urusan Anda, Dok? Ya, saya tidak bicarakan kompetensi saya bukan ke sana ya, tapi soalnya Dokter Tita kemarin ngamuk-ngamuknya begitu kan dia kan. Iya kan? Betul. Dokter. Kalau saya bicara terkait dengan virus, penelitian virus, ada orang yang lebih berkompeten. Artinya saya walaupun sebagai ketua EDI saya nggak berarti saya tahu semuanya kan, Mas. Iya. Oke. Tetapi bahkan jika vaksin virus corona dikembangkan membuahkan hasil dalam jangka waktu manapun akan menjadi prestasi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kami tidak mempercepat vaksin dalam 1 tahun sampai 18 bulan, ya kan? Tidak mungkin, tetapi itu menjadi pencapaian yang heroik. Oke, apakah vaksin itu mungkin dibuat secepat ini? Kemarin saya baca juga satu artikel, memungkinkan saja karena perkembangan zaman sudah berbeda katanya. Memungkinkan karena ini pandemi, maka lebih dikonsentrasikan untuk membuat vaksin. Gitu. Ya. Tapi pada dasarnya bisa ya vaksin Kalau dibuat untuk proses ekstraksi, katakanlah, terus kemudian proses kemudian inactivated virus menjadi sebuah
penelitian ya, dan mulai dari in vivo, in vitro, terus kemudian dilakukan uji klinis, itu bisa. Ya, Tapi pada saat kemudian kita harus lakukan pada manusia, kita melihat efikasi dan safety yang kita berikan pada saat di manusia, itu yang butuh waktu juga. Nah, kalau misalnya dokter mengatakan seperti itu, apabila vaksinnya jadi tahun 2020 Desember jadi, Ya. saya tanya sama dokter, apakah dokter mau saya suntikan vaksin? Kalau itu sudah ada dasar efikasi dan safety-nya dan sudah dikeluarkan sebuah dari laborator, Badan POM menyatakan itu, saya bersedia. Bahkan nggak usah nanti, Mas. Kemarin di dalam uji coba di Bandung, teman-teman ID pun juga ada yang sudah ikut di dalam proses uji coba di Bandung. Ya, Bang Ridwan Kamil juga jurusin diri sendiri. Dia Betul. Itu teman-teman ID juga ikut bersama Pak Gubernur juga. Artinya apa? Tapi there is a risk loh. It's always a risk kan? Ya, kalau kita bicara resiko, semua resiko. Oleh karena itulah kita penting adalah untuk transparansi bahwa ini sudah benar-benar efikasi dan safety-nya terjamin. Oke. Nah, kalau bicara seperti ini, kalau saya balikin lagi ke Dokter Tirta nih, yang dia kan kalau ngomong nggak pakai. Tapi kan ID juga dia. Ya, anggota kami. Anggota ID juga ya. Betul. Kan bicarakan tentang, kemarin kan dia ngomong tentang virusnya, wah ini konspirasi, ini jual beli, ada uang, ada keuntungan dan sebagainya. Jadi actually kalau dipikir-pikir ya memang segala bisnis obat-obatan itu uang kan. Ya, kalau kita bicara teori-teori itu dari dulu. Mulai dari SARS tahun 2004 juga ada hal-hal seperti itu kan, tersampaikan seperti itu. Artinya dalam satu proses ada satu kondisi penyakit apapun itu sebenarnya pasti ada kemudian ada konsekuensi yang kemudian ada suatu produk, apakah itu obat, vaksin dan sebagainya, yang itu akhirnya masuk di dalam sebuah ranah bisnis kan ya. Tapi yang jelas kami tidak memfokuskan terkait dengan hal itu gitu loh. Saatnya bukan ranah kami. Ranahnya ID. Bukan ranahnya ID untuk masuk ke dalam satu diskusi yang berkaitan dengan konspirasi dan sebagainya itu. Oke, jadi ini bukan ranahnya ID ya. Kalaupun saya mau bertanya tentang Eijkman bisa membuat vaksin apa tidak, bukan ranah ID ya. Jadi di situ ada anggota kami juga yang memang dia konsen di dalam penelitian, ya. Di situ ada senior kami juga yang kita akui bahwa Eijkman bisa melakukan itu. Tapi sekarang kita butuh percepatan sebenarnya. Kemampuan kecepatan itu apakah itu bisa dilakukan oleh satu lembaga yang ada di Indonesia? Karena ada proses tadi in vivo, in vitro. Pada saat kita bicara in vivo, in vitro, berarti proses dari vaksin itu sudah dilakukan inaktivasinya sudah dari yang jauh-jauh hari gitu loh. Ya, Padahal kita sendiri, makanya kita bisa bekerja sama dengan yang lain. Yes. Kalau saya bicaranya seperti itu, kenapa sekarang kalau saya masuk ke ID-nya aja. Kenapa sekarang di menurut saya, kalau saya salah, saya maaf. Kenapa kalau Anda bicaranya Anda mewakilkan ID? Kenapa ID terlihat di masyarakat? Mungkin ya, menurut saya agak berbenturan dengan Menkes. Ya, sebenarnya tidak berbenturan karena Menkes juga anggota ID juga kan. Beliau juga dokter lah, ya. Dan kemudian walaupun ada cerita-cerita yang sebelumnya dalam konteks beliau sebagai menteri, beliau adalah bapaknya dokter juga, bapaknya orang-orang kesehatan. Yang tentunya dalam sebuah kebijakan tentunya pasti akan melakukan referensi juga berdasarkan diskusi-diskusi di internal para dokter juga kan. Nah, jadi saya tidak melihat ada problem itu yang kemudian dikatakan itu benturan, tidak. Karena apa yang kami sampaikan ini yang perlu kita klarifikasi kepada masyarakat, Mas Dedi. Apa yang kita sampaikan itu adalah semata-mata adalah kita punya kepentingan untuk memberikan satu referensi yang memang sesuai dengan ilmu kedokteran kepada masyarakat. Apakah itu yang berkaitan dengan public health-nya, apakah itu berkaitan dengan obat, apakah itu berkaitan juga dengan ini yang sekarang vaksin, ya. Itu ada edukasi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Tanggung jawab Anda sebagai ID ya. Ya, karena kita adalah lembaga yang memang ada yang namanya kontrak sosial. Sesuai dengan sumpah dokter kita, yang itu adalah semata-mata adalah untuk kepentingan pasien dan kepentingan masyarakat. Jadi itu yang disampaikan ke masyarakat kita. Betul. Nah kalau kita bicaranya itu yang disampaikan ke masyarakat kita, kan kemarin kalau kita ngelihat, saya kalau ngeliat Instagramnya ID, itu kan suka menaruh berita duka cita dokter-dokter yang meninggal. Betul. Saya tuh penasaran, apakah jumlah dokter yang meninggal di tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu? Ya, ini pertanyaan bagus ini Mas Dedi. karena jujur ini saya harus sampaikan. Data berapa kalau ditanya berapa jumlah dokter tahun 2019 meninggal, kami pun sulit mendapatkan data itu. Oh ya? Ya, karena apa? Kita punya namanya database melalui satu badan data dan informasi. Kita punya gitu loh. Ada proses mutasi anggota pindah, itu juga harusnya masuk di situ. Termasuk data yang dokter yang meninggal, itu pun juga harusnya langsung diupdate gitu. Tapi jujur memang
pada saat kita bicara sistem informasi data Belum yang sempurna. kita ini belum sempurna. Sehingga ya kadang-kadang ada dokter yang meninggal di data kita masih ada. Karena memang di dalam nomor ID kita, NPID itu kemudian kalau meninggal nggak kita hapus. Ya tetap nomornya akan dipakai dokter yang meninggal itu. Demikian juga nanti kalau di konsil kadang-kadang. Di konsil pun tidak mendata untuk berapa jumlah dokter yang meninggal. Karena yang data di situ adalah data yang terregistrasi saja. Karena kan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kan adalah jangan-jangan tahun lalu jumlah masyarakat meninggal termasuk dokter lebih besar dibandingkan sekarang. Bisa aja seperti itu. Tapi kan Ya, tidak. tapi kalau kita buat asumsi nih, Ya. tadi ya, kita buat sebuah asumsi. Ini ada satu kondisi yang mulai bulan Maret sampai sekarang. Memang banyak yang kalau kita lihat ada berita-berita juga kita yang tersampaikan juga di Instagramnya ya, kita betul, ya. betul. Tapi perlu kami sampaikan tidak semuanya memang karena COVID. Oke. Itu kemudian kenapa tim mitigasi itu kita buat? Salah satunya adalah kita membuat sistem informasi, termasuk sistem informasi tentang data yang meninggal karena COVID. Jadi kita bisa pastikan sampai saat ini yang meninggal karena COVID ada 138. 138. Yes. Oke, saya dapat bahan di sini sekitar September 2020 sudah ada 115 dokter Yes. meninggal karena COVID, itu September. Ya. Sekarang sudah 130. 38 ini per hari ini. Ada beberapa informasi 1-2 dokter yang nanti kita akan coba Oke, klarifikasi. tapi yang lucu adalah dokter-dokter yang meninggal di sini kebanyakan bukan dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit COVID, malah dokter-dokter umum dan sebagainya. Nah, Benar ini tidak itu? ini jadi gini. Ini ada penjelasannya Mas. Oke. Memang ini sebuah pertanyaan yang selalu ditanyakan. Data dari jumlah dokter yang benar-benar melayani COVID, dalam artian benar-benar melayani COVID itu seperti apa sih? Yang dia dokter paru, yang dia dokter penyakit dalam. Karena pasien COVID itu akan dirawat oleh dengan DPJP adalah dokter penyakit dalam paru. Oke. Kemudian dokter anestesi. Nah, dari total semua dokter tadi ada range antara sekitar 12-15% yang memang melayani langsung. Artinya dokter-dokter tadi. Di luar itu, nah ini perlu kami sampaikan, data di kami dari 138 itu, sebagian di antara itu adalah mereka tidak secara langsung melayani COVID, tapi mereka terdampak juga dari COVID. Jadi gara-gara apa? Gara-gara orang Contoh. datang ke pasien, ke dokter-dokter umum gitu, tapi Yes. dia punya OTG. Betul, Orang tanpa jadi gejala. yang di antara ada 76 sekarang kalau tidak salah 71 dokter umum ya. 71 dokter umum dari 138 tadi itu. Yang itu semuanya adalah paling banyak adalah terkenanya di mana? Praktek pribadi. Kemudian klinik. Nah, baru kemudian puskesmas. Nah, kemudian dari tiga itu yang kemudian kalau kita data kemudian kita breakdown kembali. Contoh umpamanya pada kasus saya seorang ortopedi, ada teman saya yang meninggal 3 orang, dokter ortopedi. Terdampaknya dari mana? Kan ortopedi nggak merawat pasien COVID kan. Tapi ternyata pasien yang kita lakukan tindakan, itu ternyata pada saat kemudian dilakukan tindakan, mungkin kita tidak ketahui. Karena proses screening pada saat itu memang hanya kita berdasarkan, mohon maaf, rapid test saja. Ya. Nah. Berarti ID tidak setuju dengan rapid test Yes, saya. dari awal kan kami menyatakan bahwa itu hanya untuk screening, penapisan saja. Tapi bukan menyatakan bahwa dia untuk COVID. Sehingga tetap harus ada PCR. Nah, kaitannya dengan itu kemudian screening ini yang kita harus perkuat gitu loh. Bahwa kalau umpamanya sekarang dengan melakukan tindakan, dan kasus yang tadi itu, dia ternyata setelah dioperasi, dilakukan tindakan dengan operasi yang mohon maaf cukup lama, ternyata dia COVID. Akhirnya si dokter itu kena, kemudian akhirnya sakit dan kemudian meninggal. Oke. Dan kemudian ada yang tadi itu yang di klinik puskesmas, mereka mungkin datang dengan OTG. Karena kita tidak ada penapisan. Karena tidak tahu, makanya akhirnya terjadi Betul, seperti karena itu. tidak ada proses penapisan. Penapisan screening yang bagus, itu kan tentunya kita harus berdasar apa? Ada 2 yang lebih utama sekarang ya. PCR ya, sama CT scan torak. Ini lucu loh. Kalau dokter mengatakan dari dulu ID tidak pernah setuju dengan rapid test. Rapid test hanya screening. Ya. Tapi kita tahu bahwa rapid test pada saat itu terus dilakukan. Saya nggak tahu beritanya sih seperti itu. Ya, mungkin ya, betul. Nah, itu kan artinya ada ketidaksepahaman antara ID dengan Menkes dong. Ya, jadi ini pertanyaannya Mas Dedi ini yang selalu saya takutkan. jadi Nggak dijawab juga nggak apa-apa, bro. Nggak dijawab apa-apa, bro. tapi itulah. Jadi Mas, memang dari awal kita sampaikan karena ini sudah ada proses, ada rapid dan sebagainya. Karena dengan dasar pada saat itu alasannya adalah kemampuan PCR kita belum ada pada saat itu. Di awal itu cuma 1 tempat PCR, kemudian dikembangkan jadi 3. Kemudian akhirnya dikembangkan semua daerah, ada 70 di seluruh Indonesia. Terus semakin berkembang sampai saat ini. Maka ini kemudian ada satu proses di awal sehingga akhirnya oke, untuk screening. Jadi kita sampaikan rapid test untuk screening saja, tapi bukan untuk testing yang berkaitan dengan apakah dia positif atau tidak.
Karena positif tidak tetap harus dasarnya adalah PCR. Gitu loh. Nah ini yang kemudian saat ini pun sehingga bagaimana supaya risiko di tenaga medis, tenaga kesehatan supaya tidak sakit, screeningnya harus diperkuat. Nah tapi kalau kita bicara screeningnya diperketat, ya pasien datang ke UGD, terus kemudian dia mau ada perawatan di ruangan atau dia dilakukan tindakan, maka screeningnya harus ketat. Cuman modalitas screening ini berbeda-beda. Modalitas screening berbeda-beda. Kenapa? Di Jakarta, kemampuan di Jakarta. Saya bekerja di RSUD yang punya fasilitas CT scan. Saya bisa nyuruh CT scan torak dulu deh. Pasiennya itu aman nggak? Oke. Bukan rapid test ya berarti? Kita tidak pakai rapid test sebenarnya sekarang. Kita pakai yang modalitas kalau referensi yang kita sampaikan di dalam satu kaitannya standarisasi perlindungan dokter itu adalah PCR swab dan. Berarti kalau gitu rapid test tidak ada gunanya dong, Dok? Jadi gini, rapid test itu hanya untuk pada saat screening saja. Nah kalau misalnya orang screening massal kita ya. Ya kalau gitu orang ke UGD dia screening aja cukup dong? Tidak. Kalau screening, kalau kaitannya dengan kemudian dia membutuhkan perawatan, maka dia harus lebih diperketat lagi dengan kalau umpamanya screening. Kenapa dia harus diperketat lagi? Resiko. Jadi gini, yang terjadi yang kemarin ya, dan sampai sekarang pun menjadi resiko bagi kita adalah munculnya klaster fasilitas kesehatan karena pasien yang masuk itu ternyata dia positif di ruangan. Loh, Dok, kalau misalnya dokter mengatakan rapid test itu bisa untuk screening, artinya cukup dong sebelum dia di UGD dia di screening. Oh, oke, ini nggak ada apa-apanya. Kecuali memang screening tidak ada gunanya. Jadi screening, kalau kita bicara screening itu ada dua sekarang, Mas. Screening yang dengan rapid test, screening dengan rapid test swab antigen. Kan ada sekarang swab antigen itu lebih cepat. Walaupun sensitivitasnya 38% sampai 80%. Demikian juga rapid test yang serologi. Serologi pun sebenarnya dia hanya less than 70% sebenarnya gitu loh. Nah, ini yang kemudian kalau itu hanya dijadikan satu-satunya di dalam proses screening ya. Itu jelas masih ada loss-nya. Masih ada loss-nya. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Betul. Sehingga screening negatif ternyata waktu masuk di ruangan kok ada keluhan, gejala. Dilakukan PCR ternyata positif. Berarti artinya semuanya harus PCR ketika ada mau ke rumah sakit. Jadi gini, tadi itu makanya tergantung modalitas. Kita bicara sekarang ideal ya. Kita bicara ideal. Ya, tapi saya ngerti sih akhirnya tidak semua rumah sakit bisa melakukan hal yang sama juga. Kita jangan bicara untuk Jakarta saja. Jakarta mungkin bisa CT scan torak PCR. Tapi kalau kita bicara di daerah, nah itu jadi masalah. Jadi masalah. Maaf Dok, saya ngopi dulu Dok. Pusing. Wah, gila ya. Karena memang tidak bisa belum biayanya. Ya sebenarnya kalau biaya kan sekarang kan ya dari pemerintah kan sudah menekan pembiayaan itu dan itu sebenarnya akhirnya cukup membantu lah. Bukannya kemarin itu sempat heboh yang berapa juta. Makanya kalau sekarang udah distandarkan kan bagus. Sama juga nanti kalaupun nanti vaksin itu udah berjalan harus ada standarisasi pembiayaan vaksin juga dong. Wah kalau enggak jadi jual beli lagi Dok ya. Harus ada itu. Dan itu udah saya sampaikan juga itu ke beberapa baik ketua Satgas atau ketua KPN Pak Erlangga, kita sudah sampaikan bahwa pada saat kita mau melangkah nanti vaksin itu harus ada standar dari awal. Yang menarik adalah setahu saya bahwa dokter-dokter ini atau dari ID ini tidak pernah mengeluarkan berita-berita wah jumlah pasiennya meningkat, wah begini. Karena setahu saya walaupun kasus COVID ini nambah, tapi ya ini saya ada tulis tadi. Wakil Ketua Umum ID mengatakan bahwa dokter tidak ada yang mengeluhkan mengenai angka pasien. Tidak ada yang mengeluhkan mengenai angka pasien. Sementara media menggunakan fearmonger yang memperlihatkan tenaga kerja kesehatan. Ya, jadi kalau dibicara ini kan susah kan Mas. Kalau dokter mengeluh dianggap bahwa kita itu kan tugasnya. Tugasnya dokter itu. Ngapain dokter ngeluh? Ya, benar. Tapi kan ngeluhnya ke kami, Mas. Dari kami tahu banget. Saya tahu kondisi teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Karena saya termasuk yang sering komunikasi sama mereka dan saya tahu bahwa kondisi di Aceh seperti apa, teman-teman di Papua kondisi seperti apa, ya. Jadi memang ada kondisi yang berbeda-beda gitu loh. Nggak usah jauh-jauh di Jakarta juga. Ya kalau dibilang sekarang overload, over capacity, memang nggak ada. Kenapa? Semua rumah sakit harus merawat COVID. Harus bisa merawat COVID. Apa yang terjadi kalau semua rumah sakit bisa merawat COVID? Satu, kemampuan sarana prasarana berbeda. Kemampuan fasilitas pun juga berbeda. Jadi kalau kami malah mendorongnya harus ada clustering. Jadi kalau namanya pasien itu dirawat dengan sakit sedang berat, dia hanya dirujuk dalam rumah sakit yang memang terfasilitasi semua. Termasuk itu tidak di semua daerah ada itu, Dok. Di semua daerah pun juga akhirnya kan kita berharap mereka pun juga
juga mempersiapkan itu. Dan itu selalu kita sampaikan. Kami tidak bosan-bosannya mengatakan duitnya dari itu. mana? Kalau bicara sekarang pemerintah daerah di wilayah-wilayah sudah ya? ada. Cuman memang ya kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, beda-beda konsentrasi pemerintah daerah di dalam dukungan untuk mendukung COVID. Ada yang mengalokasikan dana sekian, ada sekian berbeda-beda. Nah ini yang memang itu saya kira pemerintah pusat sudah sangat paham itu. You know what? Yang menarik banget tadi ketika saya bicara sama dokter tadi di luar, kita sempat ngobrol, dokter juga sempat mengatakan bahwa ya kalau dulu misalnya ketika awal pertama kali datang lalu PSBB atau lockdown atau apalah itu mungkin bagus gitu. Tapi kalau sekarang bahkan dokter saja sudah memikirkan ekonomi. Ya, jadi ini apa nggak menjadi kontroversi ketika seorang dokter mengatakan ini ekonomi juga penting, bukannya dokter harus mengatakan kesehatan dulu, Dok? Jadi bukan berarti kemudian kita memprioritaskan ekonomi, tidak. Kami selalu pakai terminologi di awal, kalau di bulan-bulan April Mei kita namanya health before wealth. Health before wealth. Sebelum kemakmuran. Okay. Tapi kalau sekarang health support wealth. Health support wealth. Jadi kalau umpamanya sekarang kita bicara sekarang if you're not healthy, you cannot do anything also, gitu ya. Nah, jadi tetap strategi itu harus berdasarkan strategi kesehatan. Kita nggak bisa kemudian hanya semuanya fokus ekonomi. Dan ini perlu ada narasi-narasi yang harus dibangun, Mas, kepada masyarakat, gitu loh. Termasuk merubah perilaku. Mau tidak mau kita itu hidup memang, tapi bukan berarti bersahabat. Kalau saya tidak mengatakan bahwa kita harus bersahabat dengan COVID, nggak perlu sahabat dengan musuh, karena ini ancaman. COVID adalah ancaman dan musuh, gitu loh. Pada saat kemudian kita bicara musuh dan ancaman, maka kita harus benar-benar semua harus melakukan gerakan melawan musuh ini. Apa? Tapi bukankah keluar kata-kata malah berdamai dengan COVID? Nah, itu yang saya bilang. Kalau berdamai akhirnya orang jadi lengah. Terus kemudian akhirnya kalau bicara new normal, udah normal. Padahal kan belum. Jadi terminologi dengan membangun narasi ini menjadi penting gitu loh. Tapi bukan berarti kemudian, makanya kenapa saya katakan tadi, di April kita melakukan lockdown. Mungkin bisa. Karena kondisi ekonomi belum seperti sekarang. Belum terpuruk seperti sekarang. Nah, kalau sekarang, nah itu yang kita pahami juga lah, pemerintah di dalam hal ini sangat istilahnya itu benar-benar harus memperhatikan ekonomi, memperhatikan sosial, dan juga yang penting lagi sekarang adalah memperhatikan kondisi politik juga. Nah, beban memang kepada pemerintah. Tapi sekali lagi kalau saya sampaikan, mohon maaf, panglimanya adalah tetap intervensi di kesehatan. Di kesehatan, panglimanya. Iya. Nah, tentunya kami pun juga kemudian berarti ini Menteri Kesehatan. Bukan, maksudnya panglima dalam artian intervensinya kebijakan. Ya, karena kalau saya lihat sekarang kan intervensi kebijakan kita diskusi. Jadi kita sebenarnya menjadi bagian, Mas, dalam diskusi dengan Satgas. Ya, kami sering diskusi di dalam tim Satgas dengan Pak Doni. Kita diskusi juga dengan pernah dengan KPN juga. Apa yang tadi health support wealth itu udah sampaikan juga ke Pak Erlangga gitu loh. Dan beliau sangat paham juga dengan kondisi ini gitu. Dan kemudian yang dengan beberapa pada saat kita berinteraksi dengan Pak Menko juga sampaikan, termasuk dengan orang-orang Kementerian Kesehatan juga kita sampaikan juga terkait dengan hal ini gitu. Ya. Jadi intinya dinas kesehatan harus jadi tombak itu kan intinya kan. Kebijakan, Mas. Jadi kita bicara sistem. Jadi emang sekarang nggak gitu. Jadi begini, kalau ya mohon maaf, pandemi COVID ini benar-benar membuka wajah problematika kesehatan di Indonesia. Betul. Enggak, jadi tadi ketika dokter harus menjadi panglima, artinya sekarang tidak dong? Ya bukan tidak. Bukan tidak, maksud saya membahasakan panglima itu pemerintah harus tetap itu harus melihat bahwa kesehatan yang harus diprioritaskan. Yang penting itu adalah kesehatan. Oke. Tapi tidak melupakan faktor ekonomi gitu intinya ya. Ya tetap tapi sederhana ya, bukan saya menyederhanakan ya. Kalau sekarang aktivitas ekonomi sekarang, katakanlah pasar bisa nggak sih? Sebenarnya bisa kan, pasar diatur kan dengan protokol kesehatan. Susah loh, Dok. Karena pasarnya di mana, Dok? Kalau pasar di Cilincing, semuanya bisa kalau kita bisa melakukan sebuah edukasi sebenarnya. Dan sekali lagi kita nggak bisa top down sekarang. Yang kita harus lakukan adalah bottom up. Kontrol sosial harus dari masyarakat itu sendiri. Betul. Semuanya bisa kalau masyarakatnya tidak lapar, Dok. Ya. Ya betul sih, betul. Karena ini tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak dua buah si malakama. Iya kan? Betul. Pisaunya matanya dua. Jadi kalau kita ngomong ini di sini kena, ngomong ini di sini kena. Ini memang benar-benar main layangan akhirnya, Dok ya. Ya. Jadi kalau ada namanya di dalam hukum ekonomi itu
ada kontrol sehingga untuk mencapai apa namanya Tengah-tengah itu ya. tengah-tengahnya itu ada ya gas remnya itu. Gas rem, ya. Tapi terlepas dari itu, tetap kita harus melihat. Jadi karena ini adalah public health emergency, maka studi epidemiologi itu menjadi penting. Jadi kondisi sekarang apa namanya kasus positif rate gimana, kemudian kasus hospitality yang dirawat itu seperti apa, terus bagaimana kemampuan rumah sakit, bagaimana kemudian membuat insiden command system untuk proses rujukan dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah sebuah sistem yang harusnya sudah terbangun sebelum ada disaster. Saya bicara ini disaster ya. Jadi sistem itu adalah sudah terbangun, dan dari sini kita bisa lihat oh ternyata kita memang, mohon maaf, kita masih lemah di sistem kesehatan. Dan bukankah ini sebenarnya hal yang sebenarnya sudah terjadi berulang-ulang ya? I mean, you supposed to learn this shit and happen kan gitu. Yes. Kan ini kan kayak banjir akan terjadi lagi, betul. lagi gitu kan. Betul. And suddenly it happen and nobody ready for this gitu. Ini yang sebenarnya di dalam diskusi kita bicara ini adalah kan new emerging dan re-emerging disease gitu loh. Yeah. Ini udah diskusi yang kita sebelumnya, udah lama kita diskusi mengenai ini. Potensi tentang seperti yang akan terjadi dengan COVID ini sudah menjadi bahan diskusi kita terus terang. Cuman kemudian lengah itu nggak bisa jadi diskusi saja, kita harus merubah sistem. Diskusi, ya. Sistem harus dirubah. Jadi pelayanan kesehatan ya itu harus dirubah. Fasilitas kesehatan dirubah. Dulu puskesmas memang preventif promotif. Kalau kita bicara sekarang public health emergency, yang harus berperan adalah salah satunya puskesmas, ya kan? Tapi sekarang puskesmas, ya sebagian besar puskesmas itu sekarang adalah melayani BPJS kuratif, ya kan? Kuratif gitu. Sehingga kita kembalikan lagi, makanya revitalisasi peran. Kalau puskesmas bisa melakukan preventif promotif, mengedukasi pasien, harusnya lebih baik kita lagi. bisa menghindari hal seperti, dan bukan tidak mungkin, mohon maaf, COVID ini akan bisa terjadi lagi. I think bukan masalah tidak mungkin, I think it will. Yes. Karena the pandemic is always happen gitu kan, akan terjadi terus-menerus gitu. Ya nggak tahu apakah ada di umur kita apa enggak, tapi it will happen again. Nah, terus bisa aja virusnya lebih ganas lagi, lebih bahaya lagi, atau tingkat kecepatan matinya lebih tinggi, kan bisa. I think ini masih untung ketika COVID ini orang masih bisa 14 hari dan sebagainya. There will be a pandemic yang orang kena terus tiba-tiba 2 hari meninggal. Ya, bisa. Jadi kalau kita bicara namanya virus penyakit bisa aja. Ya, everything can happen gitu kan, Dok ya. Saya ngerti sih, saya ngebayangin gimana dokter dan tenaga kerja kesehatan semuanya lagi pusing tuh, saya ngebayangin sih sebenarnya. Dok, saya mau nyenggol sedikit tentang kasus kemarin, Dok, sebenarnya. Kalau Anda tidak keberatan. Karena Anda akan menjadi ketua, bukan menjadi. Ini gimana sih, Dok? Ketuanya masih ada, tapi Anda sudah ketua. Di ID itu pemilihannya itu 3 tahun sebelumnya. 3 tahun sebelumnya. Jadi Anda saya sudah udah terpilih di 2018 untuk menjadi ketua 2021. Luar biasa, begitu ya? Begitu. Itu di Medical Association di seluruh dunia hampir semuanya begitu. Jadi, jadi Anda punya nama itu bawahnya apa? Ketua terpilih. Ketua terpilih. Yes. Ketua terpilih ID. Dan posisi kalau dalam struktur ID, kalau ketua terpilih itu garis miringnya adalah wakil ketua umum. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.